Halo sahabat, kembali lagi di channel Cakra Garuda Militer. Insiden misterius jatuhnya MQ-9 Reaper di Idlib dan situasi terakhir Perang Suriah. Minggu lalu dua drone MQ-9 Reaper Amerika Serikat dilaporkan bertabrakan di Suriah atau mungkin juga telah diserang oleh kelompok teroris di darat. Insiden itu terjadi setelah sejumlah Reaper yang dikonfigurasi secara aneh telah terlihat di langit di atas provinsi Idlib, barat negara itu. Termasuk pembunuhan terhadap Abu Yahya al-Uzbeki, seorang pelatih militer yang bekerja untuk kelompok teroris Huras al-Din, yang berafiliasi dengan Al-Qaeda di Suriah, pada tanggal 12 Agustus ketika mobil SUV yang dikendarainya dihantam rudal AGM-114R9X, versi rahasia, saat mengemudi di Idlib. Sebuah media lokal di Idlib telah memposting gambar-gambar yang memperlihatkan kehadiran 3 drone MQ-9 Reaper yang berbeda di Idlib pada tanggal 14 Agustus dan tanggal 17 Agustus. Seperti diketahui, MQ-9 Reaper buatan General Atomics Aeronautical Systems, GAASI, dipergunakan oleh Angkatan Udara dan Angkatan Laut AS, serta Angkatan Udara Britania Raya. Dalam operasi militer Amerika di Afghanistan dan Irak, MQ-9 dilengkapi dengan rudal AGM-114 Hellfire yang khusus dipergunakan untuk memburu dan menghancurkan target. Pesawat ini dapat mengangkut beban hingga 5 ton, berkecepatan 230 mil per jam pada ketinggian 50.000 kaki dan dapat terbang sejauh 3,682 mil. Pesawat ini dilengkapi dengan IR targeting sensor, laser rangefinder dan synthetic aperture radar. MQ-9 dapat dibongkar pasang dan diangkut ke berbagai lokasi dengan mudah. Menjelang insiden tersebut, sumber-sumber pro-militan mengklaim bahwa mereka telah menembak jatuh 2 drone Rusia di daerah tersebut. Meskipun demikian, foto dan video dari darat segera mengungkapkan bahwa setidaknya 1 dari drone yang jatuh adalah MQ-9 Reaper. Media AS dengan mengutip pejabat pertahanan mengkonfirmasi bahwa AS telah kehilangan 2 MQ-9 Reaper dalam tabrakan di udara di atas Idlib. Banyak sumber Suriah segera mengaitkan insiden tersebut dengan penggunaan sistem peperangan elektronik pada drone tempur AS di daerah tersebut. Di samping itu juga, muncul pertanyaan siapa yang telah menerbangkan armada kecil MQ-9 di atas Idlib, masih belum jelas. Sementara AGM-114R9X diketahui hanya digunakan secara eksklusif oleh pesawat tak berawak yang terbang untuk mendukung JSOC dan CIA. Ada indikasi kuat bahwa mungkin ada tumpang tindih dalam kepemilikan dan kontrol operasional drone JSOC dan CIA dengan unit Angkatan Udara AS reguler. Pada hari yang sama, seorang mayor jenderal Rusia tewas dan 2 anggota tentara terluka setelah sebuah alat peledak rakitan menghantam konvoi mereka di dekat ladang minyak Altaim, sekitar 15 km di luar kota Deir ez-Zor. Mayor jenderal yang tewas diidentifikasi sebagai Vyacheslav Gladky. Dia menjabat sebagai wakil komandan tentara senjata gabungan ke-36. Di Suriah, dia menjabat sebagai penasihat tentara Arab Suriah. Pada tanggal 19 Agustus sumber-sumber lokal melaporkan peningkatan serentak aktivitas militer di Provinsi Idlib, Hasakah dan Deir ez-Zor. Di Idlib, 3 konvoi militer Turki melintasi perbatasan dan bergerak menuju garis kontak antara militan dan tentara Suriah di selatan Jalan Raya M4. Meskipun baru-baru ini, patroli gabungan Turki Rusia diserang di sana, tetapi Ankara tampaknya sangat melindungi teroris Al-Qaeda yang bermarkas di sana. Di Al-Hasakah, tentara Suriah memperkuat posisinya di dekat Tel Tamar dan di pedesaan Al-Komishli. Di Provinsi Deir ez-Zor, tentara Suriah dan pasukan pertahanan nasional melakukan beberapa serangan di dekat kota Deir ez-Zor dan Al-Mayadin. Serangkaian serangan ISIS baru-baru ini terhadap posisi pasukan pro-pemerintah, termasuk kematian seorang mayor jenderal Rusia, kemungkinan akan mengarah pada upaya bersatu yang lebih besar dari pasukan Suriah dan Rusia untuk melacak dan menghilangkan sel-sel ISIS yang masih bersembunyi di gurun pasir. Konflik di Suriah tampaknya memiliki semua peluang untuk sekali lagi memasuki fase panas.
Di Provinsi Al-Hasaka dan Idlib yang menjadi front utama kemungkinan konfrontasi pasukan asing yang ditempatkan di negara itu. Di saat yang sama, ancaman ISIS di Gurun Tengah Suriah juga tetap menjadi faktor destabilisasi yang tidak bisa dianggap remeh.